Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Salim. NIM saya 180 20 135. Saya dari kelas FSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Hazmat. Yang pertama itu yang dimaksud dengan material berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Yang kedua itu klasifikasi material berbahaya menurut United States of Department Transportation dan United Nations atau PBB. Itu ada bahan meledak, mudah terbakar, oksidator, korosif, beracun, berbahaya bagi pernapasan, menyebabkan iritasi, gas bertekanan, dan berbahaya bagi lingkungan. Ada juga klasifikasinya. Yang pertama itu kelas pertama eksplosif, kelas kedua itu gas, kelas ketiga cairan mudah menyala, kelas keempat itu ada padatan mudah terbakar, bahan yang dapat terbakar secara spontan, dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Yang kelas kelima oksidator dan peroksida. Yang kelas keenam beracun, kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif, dan kelas 9 bahaya lain-lain. Yang nomor 3 itu bagaimana cara pengendalian tumpuan material berbahaya. Ada dua cara. Yang pertama, penyediaan lembar data keselamatan bahan atau LDKB dan label. Yang kedua, penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Nomor 4 itu contoh material berbahaya dan jelaskan setiap poinnya. Lembaran data keselamatan bahan. Yang bagian pertama itu identitas bahan dan perusahaan. Yang nama produknya natrium klorida. Yang kedua, bagian kedua itu identifikasi bahayanya korosif. Yang bagian ketiga komposisi bahan, campuran. Yang bagian 4 itu tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Saran umum itu ada tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat. Jika terhirup, setelah menghirup udara segar. Jika kontak dengan kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Jika kontak dengan mata, bilaslah dengan air yang banyak, lepaskan lensa kontak. Jika tertelan, beri air minum kepada korban, paling banyak 2 gelas, konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Apa gejala atau efek terpenting, baik akut maupun tertunda? Gejala dikenal dan efek yang paling penting dijelaskan dalam label. Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan, data tidak tersedia. Bagian kelima, tindakan penanggulangan kebakaran, media pemadaman api, media pemadaman yang sesuai, media pemadaman yang tidak sesuai, bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran tidak mudah terbakar. Saran bagi petugas pemadam kebakaran, jika terjadi kebakaran pakai alat bantu pernapasan SCBA. Yang keenam itu tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tangkap darurat. Jangan menghirup uap-uap aerosol, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat, dan hubungi ahli. Langkah-langkah pencegahan, metode dan bahan penangkalan, amati kemungkinan pembatasan bahan, ambil dengan bahan penyerap cairan, teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena. Bagian ketujuh, penyimpanan dan penanganan bahaya. Kehati-hatian dalam menangani secara aman. Kondisi penyimpanan yang aman termasuk adanya inkompatibilitas. Kondisi penyimpanan harus sangat rapat. Suhu penyimpanan direkomendasikan lihat label produk. Yang ketiga itu penggunaan akhir khusus. Selain penggunaan yang disebutkan, tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi. Bagian ke-8, kontrol paparan atau perlindungan diri. Parameter pengendalian komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja. Pengendalian paparan ada APD, perlindungan mata atau wajah, gunakan peralatan untuk mata yang sudah diuji dan disetujui dengan di bawah standar. Perlindungan kulit,
Rekomendasi ini berlaku hanya untuk produk yang disebutkan dalam lembar data keselamatan dan disuplai oleh sesuai tujuan yang kami maksud. Ketika dilakukan dalam atau dicampur dengan bahan lain dan dalam kondisi yang menyimpang dari yang disebutkan dalam EN 374, silakan hubungi supplier sarung tangan. Perlindungan badan itu sarung tangan pelindung perlindungan pernapasan diperlukan ketika uap aerosol dihasilkan. Jenis filter yang direkomendasikan filter tipe ABEK. Yang ke-9 itu sifat-sifat kimia dan bahan kimia. Tampilannya itu cair, baunya itu tidak berwarna, ambang bau pH 1 pada 25 derajat. Yang bagian ke-10, reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitasnya nggak ada. Stabilitas kimia, produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar. Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus. Peningkatan reaktivitas dengan logam. Reaksi yang hebat dapat terjadi dengan umumnya diketahui pasangan reaksi terhadap air. Bahan yang harus dihindari itu logam. Yang ke-11, informasi toksikologi. Yang ke-12, informasi ekologi. Yang ke-13, pembuangan limbah. Produk limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Yang ke-14, informasi pengangkutan. Yang ke-15, peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan UE nomor 1907 tahun 2006. Yang ke-16, informasi lain. Sudah. Yang ke soal nomor 5 itu jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat, simbol, dan label. Kalau simbol itu berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga berbentuk bola ketupat. Dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bola ketupat dalam ukuran 95 derajat. Warna garis yang membentuk bola ketupat dalam sama dengan warna simbol 5B3. Simbol 5B3 yang dipasang pada kemasan dan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Sedangkan simbol 5B3 pada kendaraan pengangkut limbah paling rendah 25 cm x 25 cm sebanding dengan ukuran box pengangkut yang ditandai tulisan simbol B3. Dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan bahan kimia yang memungkinkan akan mengenainya, misalkan bahan plastik, kertas, atau plat logam, dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Warna simbol B3 untuk dipasang di kendaraan pengangkut limbah harus dengan cat yang dapat berpendar. Label 5B3 merupakan penandaan perlengkapan yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai konsisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu 5B3 yang dikemas. Label 5B3 berukuran paling lebar 15 cm x 20 cm dengan warna dasar kuning pada beserta garis tepi yang berwarna hitam dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan peringatan dengan huruf yang lebih besar berwarna merah. Label 5B3 kosong dipasang pada wadah atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam di tengahnya. Dan untuk label B3 untuk petunjuk penutup wadah atau kemasan berukuran paling rendah 7 cm sampai 15 cm. Warna mengapa perlu lakukan pengendalian tumpahan metal berbahaya? Apa hubungannya dengan K3? Karena untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja, dan lingkungan. Petugas K3 Kimia mempunyai kewajiban untuk membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 bahan kimia berbahaya. Yang kedua, merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau instansi yang didapat karena jabatannya. Yang ketiga, penyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang keempat, melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Yang kelima, mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengoperasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.